Walah. Sorry, tunggu ya. Suara teman-teman tidak masuk ini, tidak masuk headset. Tes. Pertemuan ketiga di minggu ini kita akan membahas tentang rekayasa kebutuhan untuk si user ya. Saya share screen ya. Terlihat slide saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Jadi slide ini, jadi slide ini adalah slide dari semester sebelumnya ya. Jadi pengampunya juga masih Ibu Hira, di sini satu PG. Untuk kesesuaian materi masih sama dengan yang telah semester yang sudah untuk materinya, jadi slide ini masih digunakan pada semester ini ya, dasar rekayasa perangkat lunak. Tentunya ini Ibu Hira yang pengampu dan penanggung jawab mata kuliah ini, kita telah berkoordinasi ya. Oke. Tujuan dari materi kita adalah rekayasa kebutuhan dari sistem dari perangkat lunak. Tujuannya teman-teman adalah mampu mendefinisikan kebutuhan suatu perangkat lunak dengan kaitannya pada kebutuhan sistem dan kebutuhan pengguna. Jadi kita sebelum bagaimana yang kita ketahui ya, sebelum merancang sebuah software atau perangkat lunak atau sistem, itu kita terlebih dahulu komunikasi dengan penggunanya. Bagaimana kebutuhan sistemnya dan kebutuhan dari si user tersebut atau klien. Kemudian teman-teman akan mengerti peran kebutuhan suatu perangkat lunak, mulai daripada proses analisisnya dan perencanaan suatu perangkat lunak tersebut. Ini kalau teman-teman nanti ambil mata kuliah PTI ya, seperti itu, dan tugas akhir, peran kebutuhan ini nanti termuat di dalam bab 3 ya, atau di tugas proses analisis kebutuhan. Ada perancang untuk dari sebuah sistem itu, apakah berapa spek komputernya, kemudian untuk perangkat lunaknya apa saja. Nah, teman-teman diharapkan juga dapat
mengerti cara representasi kebutuhan dengan kalimat yang jelas. Merepresentasikan atau menjabarkan kebutuhan yang dibutuhkan dari sistem tersebut. Kemudian teman-teman mampu mengenali berbagai standar proses dan dokumentasi perangkat lunak yang diakui internasional. Ini standarnya ada diatur ya, dalam proses dokumentasi perangkat lunak itu sendiri. Kemudian, jadi ini pengantarnya. Apa yang terjadi apabila ketidaksempurnaan dalam proses perangkat lunak itu sendiri? Jadi kita tidak mampu menerjemahkan kebutuhan dari sistem ataupun tidak mampu menerjemahkan kebutuhan si user tersebut atau klien Anda nanti. Misalkan Anda mengerjakan suatu proyek atau mengembang sebuah sistem. Yang terjadi adalah tidak mampu, ketidaksempurnaan menerjemahkan kebutuhan itu, contohnya komunikasi antar anggota kurang lancar. Nanti misalkan Anda adalah pengembang dari sebuah sistem bersama tim, jadi komunikasi dalam tim Anda tidak lancar. Apa yang dibutuhkan, bagaimana proses selanjutnya, bahkan database-nya bagaimana, desain anggarannya bagaimana, seperti itu. Kemudian perencanaan pekerjaan yang salah. Nih, ya. Kemudian pemodelan masalah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan diarahkan. Kemudian masalah ini mulai dari prosesnya, masalahnya, ya. Kemudian pemrograman yang tidak mengikuti standar. Kemudian cara pengujian yang tidak tepat dan development yang tidak aturan. Pengembangannya asal mudik. Itu apabila bila terjadi ketidaksempurnaan dalam proses perancangan perangkat lunak pada saat menganalisa kebutuhan dari sistem tersebut. Ini adalah ilustrasi saja bagaimana menerjemahkan kebutuhan user tersebut. Dia mau sistem bagaimana? Kalau itu kan diilustrasikan pohon itu bagaimana untuk digunakan standarnya untuk main ayunan misalkan. Ini apabila standarnya tidak mampu diterjemahkan dengan baik ataupun tidak mampu melihat bagaimana sistem yang seharusnya. Pertama, kalau tidak susun tempat duduknya, ini tidak bisa diduduk. Kalau seperti ini di tengah-tengah, atau pokoknya seperti ini, atau seperti ini, atau sudah ada ayunannya, kemudian ada kursinya juga. Ini adalah ilustrasi sederhana apabila kita tidak mampu menerjemahkan kebutuhan sistem dengan baik. Rekayasa kebutuhan atau requirement engineering ini membantu pengembang atau calon pengembang atau teman-teman nantinya ya yang mengerti masalah yang akan dibutuhkan dan solusinya dalam bentuk perangkat lunak tersebut. Masalah penggunaannya dituangkan dalam bentuk tulisan. Ini setelah inisiasi, kemudian dibuat perencanaan pemodelan. Rancangannya itu apa saja yang dibutuhkan untuk tulis dalam dokumen. Atau nanti Anda buat Anda punya SKPL, seperti itu apa
saja requirement kebutuhan dari sistem dan kebutuhan dari user. Kemudian tahap ini adalah bagian dari proses komunikasi yang berlanjut pada pemodelan dari inisiasi. Anda ketemu klien atau Anda sebagai pengembang bertemu dengan user yang akan menggunakan sistem Anda, bentuk komunikasi. Dari komunikasi tersebut dia akan menceritakan dengan bahasa sehari-harinya bagaimana prosesnya, bagaimana sistem yang diharapkan. Misalkan dia mengelola data karyawan. Nah, kita saat berkomunikasi, apa saja yang pengelolaan data karyawan, misalkan presensi karyawan, data karyawan, kemudian penggajian, presensi, dan sebagainya. Itu berlanjut di kemudian baru setelah komunikasi, kemudian dituangkan dalam requirement kebutuhan, perancangan, tulis dalam bentuk dokumen, baru bisa dikerjakan dalam sistem. Proses perencanaan dapat dilakukan makin rinci setelah kebutuhan makin lengkap. Jadi seperti itu ya, proses perencanaannya matang, maka kebutuhannya juga makin. Lanjut. Kemudian definisi rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Jadi rekayasa perangkat lunak itu sendiri definisi rekayasa perangkat lunak itu sendiri adalah proses menetapkan bagaimana servis atau pelayanan yang dibutuhkan dari customer itu sendiri untuk suatu sistem dan kendala di mana ia beroperasi dan saat kita mengembangkan sistem tersebut. Jadi itu bentuk pelayanan, bentuk servis kita kepada customer. Kita menetapkan bagaimana sistem itu beroperasi dan bagaimana sistem itu kita kembangkan. Nah, persyaratan dari perangkat lunak itu sendiri, bagaimana servis dari sistem atau operasi dari sistem itu sendiri, dan kendala yang dihasilkan selama rekayasa perancangan tersebut, proses perancangan tersebut. Jadi itu ya rekayasa perangkat lunak. Nah, namanya juga rekayasa berarti digambarkan, dideskripsikan. Nah, rekayasa kebutuhan akan proses membentuk pelayanan yang dibutuhkan pelanggan dari suatu sistem dan juga batasan sistem akan beroperasi dan dikembangkan untuk rekayasa kebutuhan. Jadi bagaimana sistem itu berjalan dan batasan sistem itu beroperasi. Nah, kebutuhan itu sendiri adalah deskripsi dari layanan sistem dan batasan atau constraint sistem yang dihasilkan selama proses rekayasa kebutuhannya. Itu ya definisi. Jadi bagaimana layanan sistem, servis dari sistem, dan batasan dari sistem itu sendiri. Ya beroperasi maupun beroperasi apa dan apa batasan. Nah, apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu requirement atau yang dibutuhkan dari sistem tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kebutuhan itu ya yang kita perlukan. Kita perlu makan, minum, begitu ya. Nah, kalau kebutuhan di sini adalah requirement statement, pernyataan kebutuhan ini memungkinkan digunakan bersama pada
kuliah ini. Jadi ini akan kita bahas, karena kita mata kuliah ini dasar rekayasa pengetahuan ini bicara kebutuhan dari sistem. Nah, bentuk kebutuhan atau pernyataan kebutuhan ini kalimatnya abstrak dan cenderung high level. Nah, kita mulai dari menerjemahkan kebutuhan sistem, kebutuhan user. Nah, ya, itulah yang kita akan bahas di mata kuliah ini, yang masih awam-awam dan tidak terintegrasi. Itu abstraknya, karena masih dalam bentuk perancangan, masih bentuk rekayasa. Kita tahu ya, rekayasa itu diperkirakan, diadakan seperti itu dalam merancang. Karena merancang sistem juga tidak bisa langsung seperti kita menggambar langsung, gambar orang langsung kita kasih mata, langsung ini kepalanya, tangan. Kalau dalam sebuah sistem, kita kalau mau langsung berarti kita langsung ngoding saja. Tapi tanpa tahu prosesnya bagaimana. Ya. Proses bisnisnya ya, bagaimana yang terjadi, dia mengolah data apa, setelah inputnya ini akan diproses apa. Nah, itu kalau dalam sebuah sistem perlu perancangan, perlu rekayasa. Tidak kalimat yang lengkap dan rinci, tetapi mungkin justru tidak memberikan gambaran yang jelas secara keseluruhan. Seperti itu ya, itu untuk pernyataan kebutuhan. Manfaat pernyataan kebutuhan itu sendiri memiliki dua manfaat. Pernyataan kebutuhan di dalam sebuah sistem ya. Dasarnya untuk membuka dan mengikuti tender pekerjaan, ataupun dasar untuk pembuatan kontrak pekerjaan. Manfaat mampu mendefinisikan kebutuhan dari sistem tersebut. Jadi jika Anda berbicara dengan klien, berarti kita tahu kebutuhan mereka, mampu menerjemahkan kebutuhan mereka ke dalam sebuah sistem analis, kemudian baru tim kita yang bekerja membangun sistemnya. Kebutuhan kedua ini disebut requirement atau kebutuhan. Kontrak di sini memiliki kekuatan hukum. Pengembangan harus mengikuti panduan yang ada di kontrak dan sekaligus merupakan jaminan bagi pelanggan untuk mendapatkan perangkat lunak sesuai dengan keinginan. Jadi kontrak pekerjaan itu ketika berdiskusi dengan customer, kontrak inilah yang ditulis di dalam itu, dan dari apa yang mereka butuhkan, bagaimana sistem proses bisnis yang diharapkan dari software tersebut, kita pelanggan di dalam kontrak pekerjaan. Mereka akan membaca sistem, kemudian customer akan membaca kontrak pilihan tentunya, bagaimana sistemnya berjalan, karena sesuai dengan yang mereka harapkan mereka ini. Nah, ini abstraksi kebutuhan. Jadi jika suatu perusahaan menginginkan pengembangan kontrak untuk pengembangan perangkat lunak, maka perusahaan itu harus mendefinisikan kebutuhan yang cukup abstrak sedemikian rupa sehingga kita itu harus cukup fleksibel bagi calon peserta tender. Nah, harapannya para peserta tender akan menyajikan berbagai solusi alternatif dengan berbagai pertimbangan fungsional ataupun biaya pengembangan. Nah, jadi perusahaan yang menginginkan pengembangan perangkat lunak, mereka akan sehingga beberapa vendor yang mengajukan diri untuk membuat sistem tersebut,
ya yang dipilih. Kemudian sesudah pemenang ditetapkan dari hasil tender tersebut, city mana ya sesuai dengan kebutuhan mereka maupun mendefinisikan kebutuhan mereka, itu ditetapkan, maka kontraktor itu harus memberikan definisi rincian dari apa yang akan dikembangkan oleh klien, dan itu adalah rekayasa penggunaan. Definisi dari kontrak itu menjadi dasar untuk melakukan validasi pekerjaan yang akan dilakukan kontraktor atau pengembang sistem. Nah, jadi ada customer, bos. Nah, jadi mereka lah yang akan mendanai mereka atau perusahaan atau pemerintahan. Ya, mereka akan yang membayar, pengembangan. Kemudian memberikan acuan kebutuhan. Kemudian ada berapa pengembang ini mengajukan proposal. Acuannya ini adalah berupa permintaan dari customer ini. Dia memintakan sistem yang mampu mengelola data perusahaan, data karyawan atau pendataan penjadwalan. Ini adalah kebutuhan, masukan kebutuhan. Tender-tender ini yang menjawab kebutuhan. Nah, kontraktor atau sistem analis ini membuat spesifikasi kebutuhan sistem tersebut. Nah, jadi kebutuhan umum dan analis ini itulah yang menerjemahkan kebutuhan dari user atau kebutuhan sistem yang diperlukan, dan user memberikan masukan lebih rinci. Pengguna ini akan memberikan masukan di kebutuhan ini ya. Seperti itu. Nah, ini alur prosesnya. Sorry, saya minum. Haus. Lanjut. Nah, sistem itu sendiri adalah kombinasi dari elemen yang terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kombinasi dari elemen dari hardware, software, brainware atau pengguna, dan data yang akan diproses. Ada SOP, undang dan lain-lainnya. Ini adalah elemen-elemen dari sistem. Kemudian computer base sistem elemen itu ada software, hardware, manusia, data, dokumen, dan prosedur. Nah, rekayasa sistem itu sendiri, perangkat lunak sistem itu sendiri ada yang terdiri dari elemen-elemen tersebut ya teman-teman. Nah, ini adalah bidang indisipliner. Indisipliner di sini indisipliner dari teknik kita, dari teknik dan manajemen teknik yang berfokus pada bagaimana merancang mengelola sistem yang kompleks selama siklus berlangsung. Nah, dari rekayasa sistem tersebut. Mulai dari sistem rekayasa adalah rekayasa manajemen yang melibatkan bidang antar disiplin yang berbeda dan fokus pada cara merancang dan mengatur aktivitas pengembangan sistem yang kompleks.
Nah, kebutuhan pengguna atau user requirement ya, adalah kebutuhan yang keluar dari pengguna ataupun stakeholder yang terkait. Atau di ilustrasi sebelumnya pada slide itu ada bonus atau klien. Nah, mereka yang meminta request dibuatkan sebuah sistem. Kan, kebutuhan yang keluar dari pengguna ataupun stakeholder. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa natural, bahasa sehari-hari. Karena mereka customer bukan orang di bidang IT. Ya. Diilustrasikan seperti itu, mereka bukan orang IT dan mereka meminta request untuk dikembangkan sistem. Jadi yang mereka akan gambarkan kebutuhan adalah bagaimana dengan bahasa sehari-hari, proses bisnisnya, bagaimana mengelola data karyawannya, kemudian data produknya. Nah, pernyataan dalam bahasa manusia kadang bisa disertai dengan gambar. Pernyataan ini bisa berisi harapan yang dapat diberikan oleh sistem dan juga kadang-kadang batasannya operasional. Itu ya kebutuhan pengguna. Ini kebutuhan pengguna itu mereka akan memberikan gambaran kebutuhan sistem yang mereka butuhkan dengan bahasa sehari-hari. Itu bisa berupa gambar, prosesnya secara manusia dari luar, ya, pandangan dari luar, karena mereka tidak membahas bagaimana di dalam sistem, di dalam proses pengerjaannya. Jadi bahasa sehari-hari ya. Kebutuhan ini akan dituliskan dalam untuk diyakini kembali ke pengguna. Nah, kebutuhan sistem menggunakan bahasa teknis, ya. Sedangkan kebutuhan sistem itu menggunakan bahasa teknis berisi pernyataan, dokumen yang terstruktur, yang berisi deskripsi, rincian dari fungsi, layanan, dan batasan operasional dan suatu sistem. Dan mendefinisikan apa yang diimplementasikan hingga memungkinkan menjadi bagian dari kelompok antara klien dan kontraktor atau pengembang dari sistem tersebut. Nah, dokumentasi kebutuhan sistem itulah ya kita sebagai orang IT ya membuatnya dari bahasa mereka. Nah, contohnya pada sistem perpustakaan. Kita misalkan ada nanti ngambil PA tentang pengelolaan perpustakaan digital library. Sudah terbayang, Anda akan berdiskusi dengan pustakawan yang ada atau operator di perpustakaan tersebut. Anda akan berbicara dengan mereka mengenai bagaimana sistem yang dibutuhkan. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan sistem komputer dan sistem ini berfungsi untuk mengelola perpustakaan, mengelola peminjaman, mengelola anggota, mengelola data buku. Seperti itu. Tanpa mereka menjabarkan bagaimana proses sistemnya. Sistem tersebut perangkat kerasnya, kebutuhan sistemnya, atau kebutuhan perangkat gunanya apa. Kebutuhan pada sistem perpustakaan sini ya, atau kebutuhan user requirement ini pemimpin atau perpustakaan ingin ada sistem komputer yang menghubungkan buku data peminjaman dan dikembalikan oleh peminjam. Dan ini juga dapat memberikan laporan bulanan. Itu kebutuhan. Kebutuhan organisasi atau bisnis perpustakaan itu sendiri yang mana kita ketahui
membutuhkan laporan akhir setiap bulan. Nah, laporan akhir data peminjam buku bulan ini, data yang mengembalikan, data pengunjung, itu laporan bulan. Itu kebutuhan dari organisasi. Laporan. Dan laporan harus dicetak pada jam 5 sore di hari kerja terakhir bulan. Akhir bulan. Itu kebutuhan dari sistem perpustakaan. Jadi mereka, ini kebutuhan saya, akan mereka berikan. Saya membutuhkan sistem yang memungkinkan data buku dipinjam dan dikembalikan oleh peminjam. Begitu. Data yang dibutuhkan dan data yang dikembalikan oleh peminjam. Kemudian kami, pengguna itu akan berbilang, setiap akhir bulan kami akan membuat laporan akhir dari peminjaman buku, misalkan berapa buku yang dipinjam, berapa buku yang dikembali, bagaimana pengunjungnya, itu kebutuhan dari organisasi secara keseluruhan. Dan laporan itu terjadi di akhir bulan. Ini adalah kebutuhan dari gambaran dari seorang pustakawan. Mereka berbicara teknisnya saja, bukan berbicara bagaimana prosedur yang tersebut. Elemen dari sistem perpustakaan itu adanya aturan, organisasi, bisnis. Ini adalah lokasi, masa perkuliahan. Ini adalah elemen. Jadi mereka tidak berbicara tentang elemen-elemen ini. Elemen lokasinya, bagaimana masa perkuliahan, ada tentang waktu peminjaman, kemudian masa libur, atau setelah akhir semester berakhir buku yang dipinjam di awal harus dikembalikan. Kita tidak berbicara masalah teknis yang lebih rinci. Bagaimana data buku disimpan, ini jauh lebih besar. Sistem itu dibutuhkan. Bahkan pengelompokan data buku, mulai dari pengelompokan jenis buku, jenis keilmuan, kemudian kategori buku, penulis, penerbit. Seperti itu ya. Nah, ini jenis koleksi buku, misalkan buku langka, buku kategori buku. Kemudian lama peminjaman, kuota peminjaman, kemudian akses misalkan antara jumlah peminjaman mahasiswa dan dosen berbeda. Itu kan elemen-elemen yang lebih rinci di dalam pengembangan sistem perpustakaan. Belum lagi pengkodean rak buku, berada di rak mana, kode rak bukunya, itu lebih banyak. Dan lain sebagainya. Dan belum lagi jenis keterlambatan, pengukuran denda, lama peminjaman. Kan elemen itu adalah termasuk elemen di dalam sistem perpustakaan. Lanjut, ya, yang misalkan sanksi keterlambatan, buku terlambat denda 1.000 per hari, buku hilang, sobek atau kotor,
oleh peminjam, maka akan diganti, wajib ada denda ya, diganti dengan judul buku yang baru atau yang sama dengan harga saat laporan. Ini adalah sanksi-sanksi di dalam teknis di dalam perpustakaan. Belum lagi kalau di Tera kemarin itu ya, ketika terakhir saya ke perpustakaan itu buku yang terlambat peminjaman, tahu itu pustakawannya, Pak Bapak sebelumnya sudah ada pinjam belum mengembalikan. Ataupun begitu saya lewat, berbunyi sensor belum mengembalikan buku. Dan tata tertib bagaimana sistem keamanan dan kegiatan-kegiatan di perpustakaan itu sendiri. Ini data manager, optical manager. Ya, jadi ini hardware yang dibutuhkan, misalkan. Jadi ini contoh-contoh kebutuhan dari sistem tersebut, mulai dari kebutuhan hardware-nya, bahkan dalam pengolahan perpustakaan itu prosesornya, atau memori, RAM-nya, kemudian memerlukan barcode reader untuk lihat QR code di belakang buku. Ini kalau software apa saja, kurang lebih jika teman-teman nantinya merancang sebuah sistem proyek, kalau di mata kuliah proyek nanti kebutuhan ini banyak, harus teman-teman mampu definisikan. Di TA juga, sistem hardware-nya apa, software-nya apa. Kemungkinan ada beberapa hardware lagi yang dibutuhkan, masih banyak lagi lain. Hardware-nya, kemudian ada QR code-nya, ada barcode sendernya, barcode scanner-nya, dan lain sebagainya. Ini beberapa hardware yang dibutuhkan. Itu tergantung dengan klien bertanya sistem itu apa sih. Pertanyaan untuk mengembang sistem perpustakaan, jadi elemen apa yang dikembangkan? Dikembangkan sebagai bagian dari sistem informasi perpustakaan itu sendiri. Jadi ada aturan apa yang terkait, yang sudah ada, apapun yang diinginkan itu ada. Jadi ini terkait apa yang aturan apa yang terkait, kemudian data apa yang harus disimpan, akan menyimpan data buku, data anggota, data peminjaman, data denda. Kemudian ada laporan apa saja yang diperlukan di dalam perpustakaan tersebut. Laporan data jumlah buku, kemudian laporan peminjaman, laporan pengembalian, kemudian laporan pengunjung, layanan apa saja yang diberikan di dalam perpustakaan tersebut. Misalkan pencarian layanan, kemudian pengkategorian buku, itu layanan yang diberikan dari sistem. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalam, apa tanggung jawabnya, kliennya sebagai apa, usernya, misalkan aktor apa saja yang, dan tanggung jawabnya, dia berperan apa di dalam sistem tersebut. Kemudian ada aturan pemerintah atau undang-undang yang mungkin terkait perlu diikuti sistem perpustakaan dan lain-lain sebagainya. Ini adalah contoh rekrutmen kebutuhan untuk perpustakaan, sistem informasi perpustakaan. Nah, coba teman-teman ini Pak Rektor meminta teman-teman misalkan dapat mengisi FRS secara online.
Jadi Anda di sini adalah sebagai bank, buatlah kebutuhan apa saja kira-kira menurut Anda. Apa Iqbal? Atau yang lain? Sorry, saya gimana teman-teman? Jadi di sini diilustrasikan Pak Rektor menginginkan teman-teman sebagai pengembang untuk membuat mengisi FRS secara online. Apa saja yang dibutuhkan? Ada yang punya ide? FRS itu tahu ya, form rencana studi. Asalkan di dalam software FRS. Apa saja yang dibutuhkan? Logikanya. Karena kan adalah aktornya, kan aktor dari FRS-nya. Atau kalau kita KRS lah, rencana studinya. Rencana studinya apa saja yang terjadi? Requirement. Prosesnya bagaimana? Ayo. Boleh satu orang? Riko atau Lydia? Emilsia Putra? Oh ya, yang Riko, yang masalah KRS gimana? Kayaknya akrab sekali teman-teman ini dengan KRS. Apalagi saat KRS yang nggak dapat kuota lah, ya. Kayak Emilsia nih, ada dia matiin kameranya. Apa saja kebutuhan dari Pak? Secara apa ya? Cara bahasa Anda saja. Enggak asik Anda. Josi gimana Josi? Apa saja ya? Menurut Anda? Ya, saya menyebut nama Josi Raya Bopasda. Coba bagaimana Pak? Ini nih, di slide ini. Apa ya yang kira-kira dibutuhkan perangkat lunak itu pada sistem PRS? FRS.
Browser mungkin Pak untuk apa? Untuk website seperti kayak Siakat gitu Pak. Oh, browser untuk dia Siakat, untuk buka Siakat. Kemudian apa? Data apa saja? Mata kuliah kan? Iya Pak. Ya, kemudian kotanya, kota, SKS Anda, itu kan? Itu adalah termasuk kebutuhan Anda. Anda tahu kuotanya berapa, baru Anda bisa memperkirakan berapa SKS saya bisa ambil mata kuliah. Seperti itu. Sebenarnya ini adalah hal yang teman-teman lakukan. Jika teman-teman coba untuk mencerna di dalam mengembangkan sistem. Nah, ini akan user requirement-nya, mahasiswa dapat mengisi FRS secara online. Maka software-nya menyediakan form entry FRS yang diisi oleh mahasiswa. Kemudian software-nya ini menyediakan fasilitas untuk menyimpan draft PRS yang dibuat. Kemudian divalidasi nih. Ini kan aktivitas teman-teman saat KRS-an. Ya kan? Kemudian software menyediakan fasilitas untuk mensubmit FRS, perencanaan studi yang final yang diisi oleh teman-teman. Baru teman-teman ajukan jika validasi. Nah, software menyediakan fasilitas untuk menampilkan daftar kelas yang dibuka. Ini yang hadapi barusan Anda jalani saat isi KRS, ya kan? Yang saat Adi Sulaksono lakukan, memilih kelas, lihat nih kelas yang ada, mencari informasi tentang kurikulum kita. Semester genap ini ada mata kuliah apa saja yang wajib. Semester ini ada mata kuliah apa saja yang dibuka, mata kuliah dibuka. Begitu kan? Ya kan? Tapi saya nggak tahu kalau yang penyedia. Yang dosen tahu hanyalah teman-teman kok minta validasi malam-malam. Jam 11 malam itu minta validasi. Kok kuota saya nggak dapat? Itu yang apa? Yang saya tahu. Pak, saya belum dapat kuota kelas sudah penuh. Sebenarnya yang terjadi dalam sistem itu seperti ini. Kemudian ada juga sistem yang baik itu sudah menyediakan jadwal, tapi di Siakat kita belum menyediakan. Jadi mata kuliah ini sudah di default di awal biar tidak bertabrakan. Kayaknya memang seperti itu. Software menyediakan fasilitas untuk menampilkan transkrip mahasiswa. Oke, seperti itu ya. Itu adalah software. Jadi ini adalah aturannya, tidak semua elemen yang harus dikomputerkan. Jadi jumlah elemen tergantung pada permintaan pengguna atau pada kontrak yang ditentukan si user tersebut atau klien Anda nantinya. Nah, besar kecilnya elemen yang dikembangkan perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan mengingat kapan waktu pengembangannya selesai, kapan waktu mulai, kapan waktu berakhir, kapan biaya, berapa biayanya. Itu saat perancangan di kontrak kuliah, bukan kontrak kuliah, di kontrak persetujuan antara klien dan pengembangan sistem itu yang dibahas. Setelah kita menerjemahkan kebutuhan klien, pembahasannya adalah berapa biayanya, berapa waktu yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Kalau tidak selesai-selesai, kalau kayak TA yang saat TA kemudian menghilang, nggak bimbingan, nah, klien pun akan memutus kontrak yang tidak ada
program. Berbagai elemen tadi mungkin masih tidak lengkap dan masih tidak jelas atau ambigu atau saling konflik. Itu hanya adalah gambaran yang belum rinci. Kemudian penjelasan user ini cenderung sifatnya umum, seperti yang disampaikan sebelumnya, masih menggunakan bahasa sehari-hari. User itu anggaplah orang tua kita yang punya usaha, tempat makan, kemudian kita bangun sistem, orang kita membutuhkan sistem untuk pengelolaan pelanggannya. Mereka akan menceritakan kebutuhan mereka dengan bahasa sehari-hari, bahasa yang proses yang terjadi secara umum. Nah, keinginan tadi menjadi bahasa yang dimengerti oleh software dan desain atau programming. Karakteristik pengguna ya bermacam-macam. Ini adalah ilustrasi, saya juga nggak tahu nih keluarga siapa. Nah, yang saya tahu ini. Berbagai karakteristik pengguna memiliki suatu hak tertentu. Kamu pengguna untuk organisasi, petugas layanan masyarakat, administrator jaringan, administrator sistem, itu ada pengguna yang memiliki hak akses tertentu tergantung dari haknya di sistem, perannya di sistem. Ya. Pengguna hanya mengerti satu bagian operasi yang sehingga terkadang tidak mengerti secara lebih umum tentang sistem yang akan dikembangkan. Itu pengguna, ini sifat karakteristik pengguna itu sendiri. Ya. Mereka yang tahu mereka ada yang minjem buku, ada yang mengembalikan. Sudah ada data buku, ada data abu. Jadi operasional pengelolaan di dalam sistem itu aturannya itu yang harus disesuaikan dengan sistem. Aturannya peminjam buku limit 3 buku dengan masa lama peminjaman 1 minggu misalnya. Pengguna hanya mengerti satu sistem. Pengguna tidak terbiasa berkomunikasi dengan bahasa yang terbiasa berkomunikasi dengan bahasa ibunya, bukan bahasa sistem. Nah, sistem analisis harus sabar. Kita di sini harus sabar mencoba mengerti apa yang dibutuhkan, tidak emosional. Jadi kita menjelaskan bagaimana ini Bu, bukan ini, hardware-nya apa, software-nya bagaimana proses alurnya, dan setelah saya input data, ya, itu tidak akan berjalan dengan baik jika dengan emosional. Membangun sistem ya. Karena kita harus tahu ini latar belakang dari pengguna tersebut. Ya kan? Cara saya, seperti saya tahu karakter Anda mungkin menyimak tapi mungkin sibuk dengan yang lain. Kayak Merisha, ya sibuk mungkin apa yang dibuka, mungkin handphone atau lagi mencatat lah ya seperti itu. Tahulah karakter, dari tatapan matanya ya. Jadi ini yang jadi pengguna sistem itu ada karakternya adalah mereka tidak berkecimpung di kesehariannya dengan sistem. Nah, dengan karakteristik tersebut akibatnya pernyataan kebutuhan menjadi terlalu umum. Mereka akan menceritakan terlalu umum, tidak rinci, tidak sederhana, terlalu mengawal-awal dan bertele-tele. Nah, bahasa sehari-hari, bahasa ibunya, bukan bahasa sistem. Terlalu rinci sehingga tidak menggambarkan sistem secara keseluruhan. Itu terjadi karakteristik dari si user. Mereka mungkin akan menceritakan ada yang pinjam tidak mengembalikan, kemudian sudah ditelepon, sudah diancam denda, masih belum mengembalikan. Nah, kita bagaimana menerjemahkan
dengan sistem. Jadi bagaimana Bu, lama peminjamannya, bagaimana limit buku peminjamannya, kemudian berapa dendanya, itu yang diterjemahkan kita dengan sistem. Bagaimana memberitahu dengan user, apakah dengan mengirim notifikasi bahwa Anda wajib mengembalikan buku. Nah, itu adalah yang tidak mereka paham, ya, yang tidak user paham, ya, atau klien paham di dalam kebutuhan sistem sendiri. Ini jobnya, job kategori apa? Nah, masih di kebutuhan pengguna, ya, kebutuhan pengguna atau user recruitment ini. Kebutuhan pengguna ini bisa dibagi dua sifat. Sifatnya berdasarkan fungsional, bagaimana sistem itu berjalan sesuai dengan fungsi yang dilakukan, ataupun pengguna ini penggunanya sifatnya non fungsional. Non fungsional, ada punya sistem, kemudian ada pelaporannya, sudah. Nah, pengguna sering mencampur adukan kebutuhannya, mungkin konfliknya tidak konsisten, ambigu, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bagian dari karakteristik pengguna. Nah, sistem analis atau kita di materi ini ya kita belajar seperti itu, yang menuliskan kembali suatu pernyataan kebutuhan tersebut. Pernyataan tersebut dengan bahasa yang harus dimengerti oleh pengguna. Tidak ada membuatkan alurnya. Ini aktor, kemudian aktor ini bisa melakukan ini, kemudian dia menginputkan data, kemudian data ini disimpan. Jadi kita yang menggambarkan dengan bahasa yang juga mereka mengerti. Nah, itu dapat dimuat di dalam kontrak kerja. Ya. Kemudian pernyataan kebutuhan pengguna ini dapat menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa alami, natural, language, dan dapat didukung dengan diagram ataupun tabel yang dapat dimengerti oleh semua calon pengguna. Nah, mungkin Anda buat selain buat use case, atau buat Anda buat ilustrasi, gambar, alur tahapan, Anda buat tabel, pengguna akan melakukan ini, pengguna akan melakukan ini. Itu diterjemahkan seperti itu. Kadang tidak jelas, kurang presisi, tetapi kalaupun kurang presisi pun mungkin menyebabkan dokumen sulit dibaca, dan ketidakjelasan kebutuhan fungsional dan cenderung akan tercampur. Kebutuhan yang berlebihan, beberapa pernyataan kebutuhan mungkin diungkapkan bersama. Mereka akan menceritakan misalkan peminjam buku lebih dari 1 minggu dan juga telah meminjam buku lebih dari 3 buku. Dan secara tidak langsung mereka mengungkapkan secara bersamaan. Berarti limit peminjaman buku dan batas waktu peminjam, itu yang sering diungkapkan, kebutuhan yang berlebihan, yang diungkapkan secara bersama. Nah. Oke, lanjut. Sejauh ini ada yang ditanya, teman-teman? Ini masih tentang kebutuhan user, karena kita di sini ya, kita belajar di RPL ini seperti ini. Di dasar rekayasa. Jadi sebelum membuat sistem, kita membuat rekayasa kebutuhan, merancang sistem ini. Belum jadi software, belum jadi perangkat, belum. Akan menerjemahkan bagaimana sistem itu bisa digunakan. Seperti itu. Ya, jadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak itu ada kebutuhan dari organisasi atau bisnis sendiri, atau berasal dari kebutuhan user, peran organisasi yang menetapkan, organisasinya menetapkan pemilihan bulanan, setiap bulan, akhir bulan harus mewajibkan laporan, peraturan, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan legal, undang-undang, perda, perjanjian internasional, dan
itu muat di dalam spesifikasi perangkat tersebut. Nah, peraturan misalkan Anda mengambil MBKM, kurikulum kampus merdeka. Jadi itu peraturan mewajibkan Anda, menyarankan Anda boleh ambil mata kuliah di luar kampus untuk kurikulum merdeka. Maksimal konversi 20 SKS maksimal. Tetapi di kampus akan mengkonversi mata kuliah tersebut dengan kurikulum yang ada di prom. Itu aturan. Karena tidak mungkin dan maksimal saya ambil 20 akan keluar 20 akan menjadi 25. Itu ada. Oke, sifat kebutuhan itu kebutuhan fungsional dan non fungsional. Catatan kebutuhan fungsional dan fungsional pada perangkat lunak dan pada sistem. Dalam pengembangan perangkat lunak, spesifikasi perangkat harus membedakan kedua sifat ini, non fungsional dan non fungsional. Jadi ini perbedaannya. Pernyataan kebutuhan tentang layanan yang harus diberikan oleh sistem. Sistem itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Sistem harus memberikan respon terhadap suatu masalah ada termasuk juga apa yang diperlukan oleh sistem. Tapi untuk kebutuhan non fungsional atau NF berisi pernyataan tentang batasan constraint layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem itu adalah non fungsional. Bukan hanya sistem itu bukan hanya berjalan bagaimana. Oh iya, dia mencetak data anggota, dia mencetak data buku, data peminjaman, itu berjalan sesuai dengan fungsinya saja. Kalau non fungsional ada peraturan lainnya, constraint-nya, standarnya, dalam sistem tersebut. Kebutuhan fungsional berisi deskripsi fungsional atau layanan sistem bergantung pada perangkat lunak, calon pengguna, dan juga sistem yang akan digunakan. Akan bagaimana sistem itu berjalan di browser atau di mobile. Kebutuhan fungsional sistem perlu menjelaskan layanan sistem secara rinci. Nah, contohnya di perpustakaan. Jadi ini hal yang tidak asing lah buat kita ya. Kalau teman-teman sering main ke perpustakaan, minimal ketika Anda sekolah kemarin sebelum pandemi menyerang, Anda main ke perpustakaan sekolah, pasti akan mencari buku, sistem memberikan tampilan tentang buku, data anggota, itu yang dia yang umumnya terjadi. Sistem harus dapat memberikan laporan ulang. Setiap pemesanan buku akan diberikan laporan sama. Walaupun di sekolah kita dulu masih secara manual dicatat di buku, kemudian di belakang buku ada kartu bukunya. Kemudian kita memberikan kartu anggota itu ada nomor anggota kita. Nah, itu dirubah sistem. Ini nomor anggota ini bisa diganti dengan nomor NIM, karena nomor NIM ini tidak ada yang sama. Bahkan nomor kode buku ini tidak sama jika dilihat dari nomor SBN-nya dan kategori buku. Sistem harus dapat memberikan laporan bulanan. Setiap tahun ada penambahan buku, stok buku, ada yang mengembalikan, ada yang tidak. Tidak boleh ada anggota yang bisa meminjam lebih dari 5 buku dan masa peminjaman tidak lebih dari 7 hari. Jadi itu adalah yang di sistem. Lanjut, ada yang ditanya teman-teman? Silakan.
Sorry, saya haus ya. Kebutuhan non fungsional ini kadang-kadang bisa lebih kritikal daripada kebutuhan fungsional. Contohnya sistemnya auto, kayak mobil saat rem gitu ya dipijak, maka sistem auto first harus stop atau lampunya akan itu non fungsional. Kebutuhan non fungsional ini kadang bisa berakibat pada sistem secara keseluruhan, tidak hanya satu komponen. Atau kebutuhan performansi suatu sistem akan melibatkan berbagai komponen itu non fungsional. Sistem ini harus berjalan pada spek komputer berapa, RAM-nya, memori, apapun ini berjalan di Android versi berapa, itu nanti berjalan sistem berjalan, tetapi bukan hanya bisa berjalannya saja. Suatu kebutuhan non fungsional mungkin bisa menghasilkan beberapa kebutuhan fungsional. Ini jenis-jenis kebutuhan non fungsional. Ini ada bisa lihat non fungsional dari produk dari organisasi eksternal sampai skup ya. Ini kategori kebutuhan non fungsional. Kebutuhan ini menjelaskan tentang perilaku dari software atau pembatasan perilaku. Sistem ini hanya berjalan di Android, tidak berjalan di Apple ya, ataupun sistem ini berjalan di Android versi itu kebutuhan produk, kebutuhan organisasi diturunkan dari kebijakan aturan lingkungan atau pengguna atau pengembang, salah satunya keperluan penggunaan bahasa pemrograman tertentu. Misalnya pada suatu perpustakaan ada aturan peminjaman buku 5 buku per peminjam per anggota, itu non-fungsional. Kebutuhan eksternal, ini contohnya mengembangkan software pada suatu bank harus memperhatikan juga aturan bank, aturan bunga, aturan-aturan itu non-fungsional. Jadi non-fungsional itu bukan hanya oh ya dia bisa pinjam, dia bisa jadi anggota, bukan itu saja. Nah, sistem perpustakaan tampil contoh kebutuhan non-fungsional tampil di browser diimplementasikan dengan HTML sederhana, tidak perlu ada Vim atau Java. Nah, jadi sistem harus berjalan 24 jam. Jika terjadi down maka tidak melebihi 15 menit di jam kerja atau di luar jam kerja. Ini kebutuhan non fungsional. Proses pengembangan dokumen disertai harus dengan aturan SNI GL 1005 ini non fungsional dan sebagainya ya. Ini pengkategoriannya apa? Wah, lumayan ya, 61 slide. Ini masalah kebutuhan non fungsional. Kebutuhan ini harus semaksimal mungkin dan terkuantifikasi agar dapat diuji atau stable. Pernyataan asli software harus mudah digunakan dan kesalahan pada saat pengguna semaksimal mungkin dikurangi. Pernyataan perlu mengkuantifikasi sebagai berikut: software harus dapat digunakan oleh staff selama 8 jam training dan sesudahnya bagi pengguna harus berpengalaman. Jadi ini masalah-masalah non fungsional. Sejauh ini teman-teman bagaimana? Apakah dapat membedakan kebutuhan fungsional dan non fungsional? Halo?
Halo, Adi, gimana Adi? Saya ingat Adi Sulaksono ini, kalau nggak salah PKS dengan saya ya waktu semester 1 ya. Iya, Pak. Iya, nggak terasa ya, ada gede ya. Udah lama ya. Tapi Anda selama kuliah belum pernah tatap muka ya? Benar nggak sih? Atau Baru ini, Pak. Baru saat TPB, Pak. baru saat TPB ya? Waktu itu belum kontrol, masih rapi lah kantor. Oke, ya, seperti itu ya. Ini untuk perbedaan antara jenis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Ini cara mengukur kebutuhan non fungsional. Kecepatan, ukuran, kemudahan pemakaian, kendala, waktu respon, probability. Nah, jadi ini masalah teknisnya yang berbeda. Dalamnya bukan hanya bagaimana berjalan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan saja, untuk kebutuhan non fungsional. Ini keterkaitan antara kebutuhan, konflik sering terjadi pada kebutuhan non fungsional, terutama pada sistem yang kompleks. Mengurangi beban, jumlah chip yang harus dikurangi, untuk mengurangi konsumsi daya. Kebutuhan berdasarkan domain memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Domain ini berisi penjelasan tentang karakteristik struktur sistem yang memberikan gambaran tentang domain itu sendiri. Ini bisa menjadi kebutuhan fungsional baru, batasan terhadap kebutuhan yang ada. Ini kebutuhan berdasarkan domain. Kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka sistem mungkin tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Bagaimana kebutuhan yang sudah ada mendefinisikan komputasi yang spesifik. Ini contoh domain e-commerce, logistik, akademik, perbankan. Jadi sistem domain ini fokus pada kualitas solusi yang berbeda, contohnya fokus pada solusi perbankan untuk catat perhitungan keuangan. Akademik, contoh domain pada akademik berfokus pada pencatatan nilai akademik siswa yang benar, tingkat akurasi bilangan, tidak terlalu menjadi perhatian, itu ya. Ini domain. Nah, contoh kata kuncinya perpustakaan, itu ada peminjaman buku, pengembalian buku, jenis buku, nomor katalog buku, sanksi, anggota, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh kata kunci yang ada di perpustakaan. Contoh kata kunci dari perbankan ada saldo, uang masuk, uang keluar, bunga, dan lain sebagainya. Itu kata kunci yang bicara. Nah, ini saya akan dicari untuk sistem pinjaman, healthcare, transportation, akademik, pendidikan. Kata kunci yang seperti ini. Yang Anda cari. Masalahnya kebutuhan ini mudah dimengerti, kebutuhan diungkapkan dalam bahasa dari domain aplikasi. Hal ini sering tidak dimengerti oleh pengembang perangkat lunak itu sendiri. Jadi yang mengerti domain masalah sangat mengerti permasalahannya, sehingga kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa suatu masalah pada domain tersebut harus dinyatakan secara eksklusif, seperti di akademik tadi ya. Akademik kan peraturan akademik kita kan mengacu di Kemendikbud. Nah, bagaimana beban kerja dosen kalaupun di dalam akademik, teman-teman
mengatur bagaimana proses perkuliahan, waktu efektif perkuliahan, itu dengan. Nah, kebutuhan yang tidak presisi, kebutuhan yang tidak presisi menyebabkan presisi yang berbeda. Pengguna harus dapat mencari buku. Kebutuhan yang tidak presisi. Interpretasi pengguna. Hanya mencari buku berdasarkan judul, tidak sedang dipinjam. Bukan berdasarkan mencari berdasarkan penulisnya ataupun berdasarkan penerbit ataupun tahun. Ini yang tidak presisi. Jadi misalkan contohnya pada pencarian metode pengembangan perangkat lunak menggunakan waterfall. Waterfall menurut versi berapa? Apakah Roger R. Pressman ataupun yang telah dimodifikasi? Kan ada versi. Jadi harus kebutuhan yang tidak presisi. Kebutuhan tentang konsistensi. Suatu harus lengkap dan konsisten, lengkap semua deskripsi dan terungkapkan dan konsisten, tidak ada konflik antara kontradiksi dan deskripsi. Ini proses kebutuhan perangkat lunak. Oke, dalam setiap tahapan rekayasa atau requirement engineering perlu mengenali domain aplikasi, orang yang terlibat, stakeholder, organisasi yang mengembangkan kebutuhan. Nah, itu harus kita kenal domain aplikasinya. Ini aplikasi tentang akademik nih, atau ini tentang perbankan. Tahu kata kunci domain. Orang yang terlibat itu stakeholder yang akan setidaknya Anda tergambarkan ketika Anda menggambarkan sebuah tentang perpustakaan, maka stakeholder yang terlibat tersebut ada nasabah, ada CS, ada direktur, dan sebagainya. Organisasi yang mengembangkan kebutuhan tersebut. Carilah tahu lebih. Seperti itu ya dalam proses rekayasa tata. Jadi ada kontraktor, kalau dia adalah kita ini adalah mengembang sistem analis, membuat kebutuhan sistem, dan kebutuhan sistem dan user ini kita terjemahkan dari bahasa customer ini. Kemudian user memberikan masukan lebih rinci. Jadi dalam bahasa yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa sistem, namun user juga Oke, sampai di sini teman-teman. Paham atau ada yang ditanyakan? Silakan. Jangan lupa presensi ya. Ada teman isi presensi? Bahkan untuk mengatakan iya saja tidak. Sudah presensi atau ada yang ditanyakan teman-teman? Halo? Sudah presensi, Pak, tapi tidak ada yang ditanyakan. Dan tidak ada yang ditanya. Oke, paham semua ya. Nah, tugas minggu lalu apakah sudah upload semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini mungkin pertemuan kita cukup di sini atau nanti kita lanjutkan, walaupun tidak nanti teman-teman baca lagi sendiri. Nah, intinya rangkumannya jadi mengembangkan perangkat lunak harus mengumpulkan berbagai kebutuhan persyaratan ya. Dari user dan dari sistem, dari kebutuhan user itu sendiri, dari kebutuhan dari sistem itu sendiri. Ya. Kebutuhan dari sistem itu sendiri terdiri dari dua, ada fungsional dan non fungsional. Ya. Pengembangan akan melakukan
analisis terhadap semua kebutuhan, menetapkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang baru kemudian akan dikembangkan. Proses rekayasa kebutuhan itu adalah proses iteratif, jadi terstruktur, terdata seperti itu. Oke, jadi pengembang harus menjelaskan kebutuhan yang konflik, yang tidak lengkap, yang ambigu, harus bisa kita analisis seperti itu. Ya, itu inilah yang dipelajari di dasar rekayasa perangkat lunak sebelum menjadi sistem itu menjadi sistem yang utuh. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini sampai di sini materi kita. Mengingat waktunya juga, sekarang sudah jam pulang juga. Ya. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan disampaikan di pertemuan minggu depan. Nanti kita lanjut materi, intinya seperti itu ya. Jadi perangkat di dasar rekayasa perangkat lunak itu kita membahas kebutuhan-kebutuhan dari sistem dan dalam mereka ataupun merancang dari sistem tersebut. Oke, terima kasih yang tetap hadir, yang setia, dan juga yang setia untuk menyalakan kamera. Dari tadi, Aaron, Adi Sularsono, Melisa, Iqbal, Lydia, walaupun terlihat keningnya saja, dan lainnya hanya terlihat namanya saja. Tapi bukan yang saya harapkan nanti tinggal namanya saja, bukan ya. Tapi namanya aja ada orangnya ya. Oke, teman-teman, terima kasih Repansa. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita coba. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan itu yang tugas teman 2 yang tugas kelompok. Kan saya dari kelas RB ya Pak ya, habis PRS. Tapi saya di kelas RB itu udah ada kelompok dan udah selesai Pak tugasnya. Nah, untuk di kelas RD bagaimana ya Pak? Apakah saya perlu bentuk kelompok baru dan ngerjain lagi? Terima kasih Pak. Oke. Jadi ada berapa orang yang sempat di Repansa? Yang seperti Repansa ada berapa orang? Gak apa-apa, ngomong aja lah, nggak apa-apa. Ya, ini agar apa? Agar bisa memperjelas ini ya teman-teman. Tugasnya sampai di mana, seperti itu ya. Lalu selain Repansa ada lagi? Kalau tidak ada lagi ya di kelompok lama. Tapi kalau yang nggak nanya, ya, tapi saya nggak tahu bagaimana nilainya bagi 0 ya. Kecuali ada komunikasi nantinya dengan dosen pengampu sebelumnya. Jadi Repansa setelah ini ikut kelas ini ya. Ya. Atau pindah-pindah lagi nih? Iya Pak, baru minggu ini Pak. Enggak Pak, baru minggu ini. Saya pindah karena ada yang tabrakan. Oke. Jadi minggu ini yang di kelas RB ya teman-teman. Bukan titik ya. Sorry. RB ini sudah 53 orang. 53 luar biasa. Tapi kalau yang belum validasi coba kita lihat. Mungkin kayaknya bertambah nih ya sebelumnya. Hanya saja mau ngaku atau enggak ya. Ada aman-aman aja nih kalau teman-teman. Halo, gimana, Mas? Hanya di samping. Iya. Bentar loh. Sorry.
dasar rekayasa perangkat lunak. FB. Jadi kalaupun yang belum tervalidasi, ini hanya 2 orang lagi ya. Kayak Arwan, Sinta, berarti 55 jumlah anggota kita. Oke, silahkan teman-teman ya. Apabila masih bisa dikejar, silahkan diupload lagi ya Arwan ya. Tugasnya ya. Atau ajak tim yang baru, silahkan. Ataupun sebelumnya kelompok Anda di kelas yang mana ya? Sebelumnya saya di RB, Pak. RB, kelasnya Pak Tanto ya? Bukan Pak Tanto ya, Pak Mugi ya? Ya. Ya, silakan. Ya, Pak Mugi. Dan anggota Anda tidak ada di sini ya? Atau nanti saya coba tanyakan. Kalau enggak itu Anda upload lagi saja nih, tugasnya ya. Oke. Diupload tugas yang sebelumnya, Pak ya? Di kelompok sebelumnya, Pak? Iya, seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Jadi sebelum jauh lah ya tugasnya di-clearin ya. Agar nilainya ini, kok nilai pertama saya kosong? Ya, karena tidak masuk dengan saya. Ya. Seperti itu. Ya, tapi mohon maaf apabila teman-teman ngechat, saya terkadang kurang masuk pembahasannya. Ini bahas yang mana? Karena yang ngechat itu banyak. Ada yang minta validasi, ada yang kelasnya bertabrakan. Oke, demikian ya Pak teman-teman ya perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang. Sehat terus, kita jumpa lagi di minggu depan. Maaf Pak, saya mau nanya. Oh ya, silakan. Ini Pak, terkait tugas sebelumnya. Saya kan baru dapat info kemarin pas Bapak bilang anggotanya itu maksimal 5 orang, Pak. Tapi sementara beberapa kelompok, termasuk kelompok saya itu, anggotanya 6 orang, Pak, dan tugasnya udah selesai. Terus kita juga nggak enak kalau misalkan ngeluarin 1 orang dan bentuk kelompok baru untuk bikin tugas baru gitu, Pak. Gimana ya, Pak? Tugasnya udah selesai? Iya, Pak, udah dibagi tugas, terus udah selesai juga. Meng-kick 1 orang nggak mungkin. Anda yang keluar nggak mungkin. Iya. Kalau udah terjadi, mau gimana lagi ya? Oke, gimana lah? Dah, nggak apa-apa. Saya kemarin memberikan informasi yang belum pasti ya, 6 orang atau 5 orang ya? Iya Pak, info awalnya minimum 5 orang, maksimal 6 orang gitu Pak. Oke, nah, nggak apa-apa. Kasih ya Pak. Hanya Sinta, kelompoknya Sinta aja ya? Izin Pak, kelompok saya juga Pak. Nerisa nggak mungkin di-kick sendiri, meng-kick dirinya sendiri. Saya mau buat tugas saya sendiri Pak. Dah, iyalah, dah. Udah terjadi dah, ya. Oke teman-teman ya, bisa kita akhiri ya. Nggak jadi kita gitu. Kampanye Anda udah nyaman dengan saya. Kecuali yang nggak nyalain kamera dah, ya. Oke, demikian ya teman-teman. Ada lagi yang ditanya sebelum saya tutup? Ada ya. Oke, sehat terus. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sore Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sore. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, mari.